Wis pokoknya wong normal ngono gak iso. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab. Kenapa? Itu kalau yang normal gitu tidak bisa. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab, itu keren. Begini pepatahnya. Idza takallama al-jahil ata bil ajaib. Matur suwun. Cek. Jadi kalimatnya begini, orang Arab itu punya pepatah, idza takallama al-jahil ata bil ajaib. Kalau orang bodoh ngomong, itu omongannya ajaib. Sampai kemudian yang sadar-sadar seperti panjenengan ini, itu gak nutut, pikirannya itu gak nutut untuk sampai bisa memahami orang yang terlanjur ngomong dalam keadaan gak pantas, dalam keadaan gak punya ilmu, maka omongannya itu ajaib banget, ajaib banget. Maka ada pepatah yang lain, bul bima'i zamzam tu'raf. Kalau cuma yang diinginkan itu terkenal, jadi kalau sekedar kepingin apa? Terkenal, wis apapun elek api raurus, sing penting terkenal. Itu orang Arab bilang apa? Bul bima'i zamzama tu'raf. Kencingi sumurnya air zam-zam, maka panjenengan terkenal. Insya Allah langsung terkenal. Caranya apa? Mengencingi air zam-zam. Kalau cuma yang diinginkan apa? Terkenal. Tapi ini belum kita buka ini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 متواليات ورجب مضر Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah ini mengisi kajian ranting Bujang Sari Kauman, ranting Kauman yang awalnya bukan saya yang isi, tapi karena pas di sini nampaknya kalau ngisi insya Allah lebih manfaat, bukan cuma rekreasi, bukan cuma jalan-jalan, tapi menjalankan salah satu tujuan dan perintah Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka malam hari ini kita akan berbicara ringkas tentang asyadudu. Tentang apa? Asyadudu. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya rasa tidak penting membicarakan tentang asyaqali inna rahmatan fa, atau kemudian asyadudu, itu tidak penting. Karena orang Islam yang waras insya Allah ngerti semua itu main-main saja. Dan permainan semacam ini jamaah, panjenengan jangan terlalu polos. Permainan semacam ini pasti ada yang membackup. Ngerti membackup? Terus membackup itu artinya ada yang ngatur, ada yang jaga, ada yang punya tujuan, ada yang memang niat dengan munculnya kejadian ajaib-ajaib ini, memang mereka itu kepingin agama Islam itu rusak. Nah maka
Kalau sementara kita masih waras, gak usah teman-teman bahas asyadudu, asyakoli, atau kalimat-kalimat yang lain, atau bahkan kemudian kufron penjaga gawangnya neraka. Ada santrinya kecelakaan, malaikat maut datang, ternyata muridnya gufron, kabur malaikat mautnya. Nah ini kan ya ajaib ini. Kalau kita masih membahas itu, artinya kita ini masih menari di atas genderangnya orang lain. Panjenengan ngerti? Jadi kalau kita bahas terus, itu artinya mereka nabuh, terus kita ikut di dalam tabuhan mereka, sehingga kita bermain di atas isu mereka. Kedukur enggak ngerti, paham ya? Jadi kita ini bermain di atas isu yang mereka buat. Tujuannya apa? Agar umat Islam tidak punya isu besar yang menjadikan Islam itu maju, yang menjadikan Islam itu modern, yang menjadikan umat Islam itu independen secara ekonomi, yang menjadikan umat Islam itu kalau pemilu gak gampang ditipu. Itu kita tidak punya isu itu. Karena apa? Kita terlalu senang bermain dengan isu yang mereka tiup. Dan salah satunya, mudah-mudahan tidak salah, dan nampaknya tidak salah, adalah kemunculan siapa? Asyadudu. Ini jelas ada grand design, ada backup, ada orang yang bermain. Kalau saya pribadi masang di Instagram kami, tujuannya apa? Ya lucu-lucuan saja. Bukan kemudian untuk apa? Untuk dibahas kesesatan, titik-titik, kedukuran. Tidak usah. Nah, maka di malam hari ini waktu kurang sekitar seperempat jam sampai Isya. Ceramahnya sampai jam 9, jangan khawatir. Nah, kami akan memberikan sedikit pengingat. Namanya tazkirah. Karena Allah Ta'ala mengingatkan kita semua orang-orang yang beriman. Apa yang Allah ingatkan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus berikan peringatan. Ini perintah Allah. Karena peringatan itu akan mendatangkan kebaikan untuk mereka yang beriman. Jadi kalau di dalam hati itu masih ada keimanan, maka panjenengan diilingke, dinasehati, mendapatkan tausiah, mendapatkan tazkirah atau pengingat, itu dalam hati rasanya apa? Alhamdulillah, si enek sing gelem nuturi, si enek sing gelem ngilingke. Nah, maka di malam hari ini saya akan bahas mengenai 10 hari terbaik sepanjang masa. 10 hari terbaik sepanjang masa. Yang pertama, orang Islam itu adalah orang yang pandai memanfaatkan momen. Orang Islam itu orang yang zaki, cerdas. Orang yang kayis, ngerti mana yang manfaat, mana yang mudarat, ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Dia ngerti apa perkara yang mendatangkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, dan perkara-perkara yang mengundang murka dari Allah. Itu orang beriman. Maka dengan itu salah satunya apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha yakhluqu wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan dan Allah yang milih. Yang menciptakan siapa? Allah. Terus yang berhak milih siapa? Allah. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan dan pilihan dari Allah. Contoh, dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, siapa yang terbaik di antara mereka? Siapa yang terbaik? La haula wa la quwata illa billah. Kauman, siapa kepala rantingnya ini? Siapa ketua ranting PRM Kauman? Oh begini, Masya Allah, saya kira siapa lah ini. Oh, jelas top lah ini. Sudah, ada yang namanya nabi-nabi ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi dikumpulkan, terpilih lagi satu yang paling afdol. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kenapa dari 25 terpilih ulul azmi, dari ulul azmi terpilih Nabi Muhammad? Terserah Allah, karena Allah memiliki hikmah yang terkadang kita tidak ngerti.
Nah, termasuk sekarang panjenengan dengerin baik-baik. Setelah Allah menciptakan langit, bumi dan semua isinya, kemudian Allah mulai dipilih sama Allah mana yang terbaik. Contoh, dari sak dunyo, sak ombonin dunyo ini Pak, bumi bagian mana yang paling baik? Digeng guyang-guyu. Dari sak dunyo ini bagian negara mana yang paling utama? Kota Mekah. Maka Allah bersumpah, wa hadzal baladil amin. Setelah Mekah, Madinah. Loh, kenapa Ustadz yang dipilih kok Mekah? Kenapa yang dipilih oleh Allah kok Madinah? Terserah Allah, karena yang menciptakan adalah Allah. Nah, tadi Nabi ada 25 yang wajib kita ketahui. Jadi ulul azmi dikumpulkan jadi Nabi Muhammad. Dari seluruh belahan bumi yang terbaik Mekah dan Madinah. Maka sholat di Mekah, sholat di Madinah tidak sama dengan sholat di Kauman. Sami boten? Jumlah rokaatnya sama, tata cara sholatnya sama, tapi pahalanya berbeda. Nah, sekarang panjenengan dengarkan. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya jumlah bilangan bulan, indallahi, di sisi Allah, ithna asyrata syahran, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit bumi, Allah tetapkan jumlah bilangan bulan ada berapa? 12. Jadi ilmunya ilmu pasti ini. Maka dengan itu tidak keliru. Kalau kita warga Muhammadiyah, kita yakin dengan metode Muhammadiyah di dalam penetapan awal dan akhir bulan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Hisab, karena ini ilmu pasti. Nah, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Bu, mireng boten? Panjenengan mireng napa petan? Petan? Masya Allah, ini hati-hati loh, P-nya ganti S medeni. Kalau petan P-nya ganti S, jadi apa? Asyaqali, syadudu. Sudah. Dari 12 bulan tadi, minha arba'atun hurum. Allah pilih, seperti awal kita sampaikan tadi, yang menciptakan siapa? Allah. Yang milih siapa? Allah. Terserah Allah. Dari 12 bulan, Allah pilih 4 bulan mulia. Jadi panjenengan cek, mulai bulan 1 di tanggalan Hijriyah bulan apa? Januari. Wah, ini juru kameranya siapa ini? Wah, ini perlu dididik ini. Bulan 1 itu Al-Muharram. Setelah Muharram apa? Ya Allah, ini saya datang sama orang tua saya, nanti orang tua saya dengerin, tiba no jamaah mek ngono tok, tak kira pinter-pinter ngono lho. Panjenengan yang cerdas dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Atsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Dari 12 bulan itu, Allah dengan hikmahnya memilih 4 yang paling mulia di antara yang lain. Apa yang Allah pilih? Sabar, ustadznya saya. Ini. Tadi dikira nggak ngerti gitu ya. Sip, boleh. Rajab. Dari 12 Allah pilih 4 yang urut. Kalau urutannya apa? Thalathun mutawaliyatun. Katakan Kanjeng Nabi Muhammad yang 3 berurutan. Bulan sucinya ada berapa tadi? 4. Yang 3 berurutan. Nomor 1 Dzul Qa'dah. Nomor 2 Dzul Hijjah. Nomor 3 Al-Muharram. Ini 3 beriringan. Jadi 3 bulan, mulai bulan 11, bulan 12, bulan 1, ini semuanya Allah jadikan bulan suci. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa yang 3 ini digabung?
Kok ndak diselang-seling supaya kita ini semangatnya ndak gampang turun? Bulan suci ibadah kenceng, mari ngono bulan suci nentek balik lemes. Tapi ndak berapa lama lagi bulan suci lagi, Pak Andi salaman dulu, salam Pak Andi, tambah ganteng, insyaallah. Ndak apa-apa, ndak apa, saya toleransi. Terima kasih Pak Andi, jazakallah khair. Kenapa yang tiga ini berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Padahal seharusnya kalau kita mau, pikirannya manusia diselang-seling. Tujuannya apa? Biar iman kita tidak terlalu turun. Naik ketika bulan suci, setelah bulan suci turun lagi. Nanti tidak sempat turun lama, ketemu bulan suci lagi, naik lagi. Ternyata tidak. Oleh Allah yang tiga dibikin berurutan untuk apa? Jaminan keselamatan orang yang berangkat ibadah haji. Karena zaman dulu Pak, panjenengan tahulah sejarahnya. Ustadz Abadi, ada pelajaran sirah di sini. Saya harus percaya yang mana ini? Tapi ketua ranting insya Allah lebih terpercaya lah ya. Pelajaran sirah, antum buka kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum milik Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Beliau itu nulis apa? Karakter orang Arab jahiliyah, perang itu passion. Nggak ngerti Anda passion Anda? Bahasa berat ini bahasanya. Perang itu Pak, hobi. Jadi perang itu bukan untuk ini, bukan rebutan ini, bukan cari ini, bukan cari itu, bukan karena sekedar harga dirinya dijatuhkan, enggak. Mereka itu perang, itu seneng. Jadi kalau enggak perang, greges awake. Nah, karena keadaan orang perang, orang Arab yang senang perang, maka pendatang-pendatang ke Mekah itu mereka takut, khawatir di saat mereka berangkat lah kok ketemu perang. Maka oleh Allah orang-orang yang mau haji diberi jaminan. Jaminannya apa? Ada 3 bulan suci yang berurutan. Tujuannya apa? Salah satu konsekuensi bulan suci tidak boleh perang. Dan itu orang Arab jahiliyah ngerti Pak. Orang Arab jahiliyah ngerti. Sementara 2 bulan suci ini ngapet bulan haji. Dzulqa'dah sebelum haji, Al-Muharram setelah haji. Sehingga orang yang berangkat haji, mereka tidak khawatir di tengah jalan ketemu dengan peperangan yang mengancam nyawa mereka. Faham betul? Nah, satu yang keempat, Rajab. Dan Rajab ini dinisbatkan oleh Nabi Muhammad kepada suku yang namanya suku Mudhar. Nah, ini perlu dicek siapa suku Mudhar ini. Kenapa kok bulan Rajab disandarkan kepada suku Mudhar? Karena Nabi Muhammad ketika menceritakan wa Rajabu Mudhar, dan Rajabnya suku Mudhar. Ketika Nabi Muhammad menceritakan bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, berhenti. Tapi ketika ngomong Rajab, Rajab itu disandarkan kepada salah satu suku Arab, namanya suku Mudhar. Ada apa? Ada yang tahu? Kenapa? Suku terkuat, tampung dulu. Daripada waktu habis ya. Lanjut aja. Wong panjenengan jane yo sebagian ngerti. Cuma mau ngomong kan gak penak ya, yang ceramah saya kan. Nanti dikira nyaingi ustadz ya. Nah sudah, karena pada bulan Rajab itu suku Mudhar punya festival yang terkenal di zaman jahiliyah, yang semua orang-orang Arab pasti menanti-nanti itu festivalnya suku Mudhar ini. Dan festival itu diadakan pada bulan Rajab. Saking terkenalnya festival yang diadakan suku Mudhar, maka sampai bulannya oleh Nabi Muhammad disandarkan kepada suku yang namanya suku Mudhar. Faham? Nah, ini 4 bulan suci. Ustadz, apa sih bulan suci itu maksudnya apa? Apa lawannya bulan najis gitu? Atau suci itu? Bahkan kalau panjenengan tahu Ramadan, biasa kan begini, Al-Hasbi kan nulis, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Padahal Ramadan bukan bulan suci, Pak Ketua Ranting. Wah, Hasbi boten. Pintar. Siapa dulu yang ceramah di sini kan? Muridnya Ustaz Rifki. Nah, Ramadan tidak termasuk dari 4 bulan
suci. Tapi kalau dibilang seperti itu, jane salah nemen yonda. Karena apa? Itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Yang dimaksudkan suci itu mungkin mulia, selamat datang bulan yang penuh berkah Ramadan, selamat datang bulan yang penuh dengan kebaikan yaitu bulan Ramadan, kan begitu. Nah, padahal Ramadan saja tidak masuk dalam 4 bulan suci itu. Nah, sekarang Ustadz, bulan suci itu maksudnya apa sih? Begini. Bulan suci menurut Abdullah ibnu Abbas, tudha'afu fihi al-hasanat. Semua kebaikan yang panjenengan lakukan, pahalanya tidak sama pada bulan yang lain, tidak sama. Luwe akeh, luwe gede, luwe afdol, luwe apa? Lebih banyak, lebih besar, lebih afdol, lebih segalanya. Itu panjenengan sholat maghrib di bulan suci dibandingkan sholat maghrib di luar bulan suci, pahalanya tidak sama. Maka kata Abdullah ibnu Abbas, Allah melipat gandakan kebaikan pahala yang dilakukan manusia. Jadi pahalanya tambah besar. Panjenengan sedekah, panjenengan baca Quran, panjenengan wiritan, panjenengan zikir pagi dan petang. Bu, istiqomah wiritan boten? Bu, panjenengan istiqomah zikir pagi petang boten? Pamer, ujub, ilang pahalane entek. Salah maning. Ya. Nah, maka zikir pagi petang di bulan suci pahalanya lebih besar dibandingkan bulan yang lain. Tapi hati-hati, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan suci ini juga dosanya oleh Allah dilipat gandakan. Dan hati-hati Pak, sekarang ini kita di bulan suci Dzulqa'dah. Ini bulan suci. Saya mau tanya, panjenengan lihat enggak umat Islam ini ketika masuk bulan suci Dzulqa'dah, itu ibadahnya tambah mempeng, tambah sregep, tambah istiqomah, tambah getu, nopo biasa mawon. Berarti yang paling bersalah siapa? Ketua ranting. Mana mungkin beliau membiarkan jamaahnya di ranting kauman, kok ketika masuk bulan suci kok dibiarkan saja? Seharusnya itu kan tugasnya siapa? Ya biasa saja, enggak usah keras-keras. Kok umpane marah gitu, santai-santai. Nah, ini menunjukkan, maaf gitu. Tadi guyon. Soalnya sudah mulai pagi bercanda terus sama saya. Khawatir nanti dikira seriusan malah gak diundang lagi saya ke sini. Saya dibikinkan judul, tahu enggak panjenengan ceramah malam ini judulnya awalnya apa? Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Lo dikira aku jelangkung dah. Masya Allah, ini coba ustadznya bukan konco dewe kan harus mulai saya. Sudah lanjut. Nah, maka hadirin hati-hati. Ini buat saya dan buat panjenengan semua sama. Orang ketika masuk bulan suci atau masuk musim-musim kebaikan, di mana amal ibadah oleh Allah pahalanya ditingkatkan, lah kok orangnya tidak ada peningkatan ibadah, sami mawon, ibadahnya tetap tidak ada peningkatan. Hati-hati, boleh jadi hati yang mereka punya bukanlah hati yang bertakwa. Hati-hati. Jadi salah satu indikator itu apa? Penunjuk, ya. Salah satu yang mencirikan hati kita ini bertakwa itu ketika kita memuliakan syiar-syiarnya Allah. Apa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran? وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan itu apa? Memuliakan. Mengagungkan itu apa? Gatekni. Mengagungkan itu apa? Memperhatikan. Mengagungkan itu apa? Menganggap penting. Apa yang mereka agungkan? Syiar-syiar Allah. Termasuk syiarnya Allah apa? Hari Jumat. Itu syiarnya Allah. Maka kalau hari Jumat harus rapi, saat durungnya Jumatan wis siap. Maka itu nyemprot apa? Lah kok istri apa? Nyemprot kentang, kemudian nyortir kentang. Untuk yang laki-laki loh nggih. Kalau sudah jam 10:30, maksimal jam 11 harus sudah apa?
Selesai. Kenapa? Ini hari Jumat, diagungkan. Kalau panjenengan mengagungkannya, apa Allah berfirman? Fa innaha min taqwal qulub. Itu ciri panjenengan memiliki hati yang bertakwa. Termasuk syiarnya Allah apa? Bulan suci. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Kalau panjenengan hatinya bertakwa, pasti masuk bulan suci panjenengan gati. Gati itu apa? Perhatian. Pasti panjenengan open, pasti panjenengan langsung fokus ibadah karena bulan suci termasuk syiarnya Allah. Sementara dikatakan barang siapa mengagungkan syiarnya Allah, itu ciri hati mereka adalah hati yang bertakwa. Nah sekarang Dzulqa'dah dengan bulan sebelum Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah bulan apa? Nah, harus ngomong Syawalnya telat heran. Padahal setelah Ramadan kan. Coba, antara Dzulqa'dah dengan Syawal ibadahnya sama atau beda? Kalau sama, tidak ada peningkatan. Hati-hati, nampaknya memang kita perlu muhasabah. Saya minta waktu 1/4 jam ya, supaya penjelasannya tuntas. Begini hadirin, maka ketika kita mampu memuliakan bulan-bulan suci yang itu merupakan salah satu syiarnya Allah, itu mencirikan hati kita adalah hati yang bertakwa. Dan begitu sebaliknya, kalau hari Jumat sama dengan hari yang lain, Idul Fitri sama dengan yang lain, Idul Adha sama dengan yang lain, Ramadan sama dengan yang lain, masuk bulan-bulan suci tidak ada bedanya dengan yang lain, itu kita perlu hati-hati. Jangan-jangan hati kita belum menjadi hati yang bertakwa. Nah sekarang begini, setelah kita berbicara musim yang Allah pilih untuk kebaikan, salah satu musim kebaikan itu adalah 4 bulan suci di mana pahala dilipat gandakan. Maka dari 4 bulan suci itu dikumpulkan, diperes. Diapain? Diperes. Ketemu sarinya itu pada bulan apa, tanggal berapa? Masya Allah, Ustadz Selamat Abadir. Kalau gini baru kelihatan kalau beliau Ustadz. Setelah diperes, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, bahkan gabungkan sekalian dengan Ramadan. Ketika diperes, ketemu yang paling top dari 4 atau 5 bulan tadi. Kalau termasuk Ramadan, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Nanti saya jelaskan ke panjenengan hukum motong kuku, cukur rambut. Kan biasanya kita kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu mesti kayak uang panik, batas akhir mencukur rambut, memotong kuku. Dewa deni terus gak salah wong Islam tambahan teh ya. Kenapa isinya dewa deni doi. Nah nanti kita jelaskan larangan memotong kuku dan mencukur rambut untuk mereka yang telah berniat kurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurban mereka disembelih. Itu dalam madhab Al-Imam Al-Hambali. Dalam madhab Syafi'i makruh. Itu pun makruhnya makruh tanzih. Ngerti enggak? Jadi makruh itu ada 2, ada tahrim, ada tanzih. Makruh tahrim itu makruh tapi lebih dekat kepada haram. Contohnya apa? Rokok. Ayo, gak usah guyang-guyu. Mana yang ngerokok-ngerokok ini? Tidak ada yang ngerokok. Masya Allah, top. Kau mana? Itu makruh apa? Tahrim, mendekati haram. Ada makruh yang kedua, namanya makruh litanzih. Tanzih itu apa? Makruh yang lebih dekat kepada halal. Tapi kalau panjenengan tinggalkan, ibadah panjenengan semakin afdol. Nah, motong kuku dalam fikih Syafi'i itu makruh tanzih. Dalam fikih Hanafi malah gak enek urusan blas. Karena yang dilarang motong kuku dan mencukur rambut khusus mereka yang ihram sedang haji. Paham betul? Jadi jangan umat ini diwedeni terus, Pak. Batas akhir memotong kuku dan mencukur rambut.
Bingung, wong panik Pak. Loh Islam mau ngurusi kuku, ngurusi rambut tok ae. Nah, padahal kalau dijelaskan secara fikih penjelasannya luas. Paham betul? Sekarang kita lanjutkan. Begini, saya minta 10 menit lagi. Tadi 5 menit lewat. Kalau diringkas terkumpul 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari bulan Dzul Hijjah. Apa dalilnya? Kan tidak boleh mengkhususkan waktu, mengkhususkan ibadah, mengkhususkan keutamaan, mengkhususkan jumlah, mengkhususkan tempat kalau tidak ada dalil. Faham betul? Mengkhususkan waktu, tempat, jumlah, ibadah, dan waktu, tempat, jumlah, ibadah, dan apa kurang satu tadi? Itu tidak boleh pengkhususan kalau tanpa ada dalil. Sekarang Ustadz mengkhususkan 1 sampai 10 Dzul Hijjah. Nopo dalile Bu? Jamaah turu kabeh. Bu, dalile nopo Bu? Darmo gandul nopo pripun? Nopo asyaqali syadudur rahmatan fa? Dalilnya di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr." Kanjeng Nabi dawuh, artinya begini, tidak ada hari apapun yang ketika amal soleh itu dilakukan lebih dicintai Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Dzul Hijjah. Faham betul? Jadi sholat tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah itu sholat terbaik. Sodakoh tanggal 1 sampai 10 Dzul Hijjah itu sodakoh terbaik, termasuk nikah. Termasuk apa? Nikah. Untuk yang belum nikah, ini hari-hari terbaik untuk apa? Menikah. Karena tidak ada hari apapun yang amal soleh itu lebih Allah cintai dibanding 10 pertama di bulan Dzul Hijjah. Para sahabat bingung, kok iso? 10 pertama Dzul Hijjah adalah ibadah dengan pahala terbesar, adalah ibadah yang paling Allah cintai. Kok bisa? Padahal para sahabat menganggap ibadah paling utama itu adalah jihad fi sabilillah. Loh, kok Kanjeng Nabi mengatakan 10 pertama Dzul Hijjah terbaik? Padahal menurut kami yang terbaik itu perang di jalan Allah. Tanya sahabat, lihat ini sahabat Nabi. Tanya, tidak ngerti, bukan rasan. Tanya. Kanjeng Nabi keliru paling ngawur. Tidak ada, tanya langsung. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasul, apakah ibadah yang dilakukan 10 pertama Dzul Hijjah itu pahalanya bisa mengalahkan pahala jihad? Bayangin, apakah jihad bisa kalah dengan sodako, sholat, ngaji, wiritan, poso yang dilakukan pada 10 pertama Dzul Hijjah? Apakah pahalanya jihad bisa kalah? Nopo jawabannya Kanjeng Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, jihad kalah. Oh, ayo. Ini yang ndak pawaan jihad yang awake melungker-melungker cilik-cilik ini. Termasuk saya. Iya, ini amal lebih utama dibanding jihad. Pahalanya lebih besar dibanding jihad. Amalan ini lebih dicintai oleh Allah dibanding jihad. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' minhuma bi syai'in. Kecuali kalau ada orang berangkat jihad membawa jiwa dan hartanya, ketika dia pulang orangnya mati syahid, hartanya ludes, itu baru tidak terkalahkan. Tapi kalau sekedar jihad lah kok mulia nggawa ghanimah, apalagi ghanimahnya, saya mau ngomong kok tidak berani, orang tua saya datang. Coba rakyat lolos ini. Apalagi bawa ghanimah, rampasan perang, masih kalah dengan ibadah yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzul Hijjah. Nah sekarang begini,
Oke Ustadz, berarti mulai tanggal 1 Dzulhijjah, insya Allah 2 hari lagi. Insya Allah berapa? 2 hari lagi. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari terbaik sepanjang masa. Maka sholat fardunya diperbaiki, sholat sunnahnya diistiqomai, Al-Qur'annya dibaca, uangnya nggak ada uangnya diapain? Disedekahkan. Termasuk ada ibadah namanya ibadah kurban. Masya Allah, di sini ini bertahun-tahun masuk TV terus karena kurbannya bikin heboh. Kurbannya bikin heboh. Di tempat lain berapa kakak kurbannya berapa? Di sini yang dikurbankan manusia. Nggak. Nah, di sini alhamdulillah kurbannya apa? Sapinya banyak, kambingnya juga banyak. Itu menunjukkan panjenengan nih imane wis ketoto. Allahumma amin. Sudah Ustaz, berarti amalannya apa untuk mengisi 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Nomor 1, tentu yang paling utama munggah haji. Itu yang paling utama. Panjenengan berangkat tanggal berapa? Kloter berapa? Oh sudah berangkat kemarin? Lepas jenengan kok kentun? Nah begini, ojo cilik hati, jangan khawatir. Setiap orang mau haji mesti dibilangi kan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ojo khawatir Pak, sabar gak kuat munggah haji ya surga. Jadi panjenengan sabar, gara-gara gak duit kayak munggah kaji, itu tapi sabar tenanan, itu sabar juga berbuah surga. Maka panjenengan antara dua, antara budal kaji opo sabar, milih pundi? Milih budal haji karo sabar. Sabare yugane sinten iki? Sudah, nomor 1 haji dan umroh, itu terbaik. Nomor 2 al-iktsar minas shaum, ngakei ngatah-ngatai poso. Napa Bu? Memperbanyak puasa. Ustadz, boleh ndak puasa tanggal 1 sampai tanggal 10? Haram. Tadi hari terbaik tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Loh kok gak oleh poso 1 sampai 10? Kok haram? Karena tanggal 10-nya masuk Idul Adha. Lo mosok panjenengan koncone beleh wedhus sampean poso. Ndase wedhus entek iki, pangan Ustaz Abadi iki entek iki. Nah, maka kalau mau puasa diperbanyak tanggal berapa? 1 sampai 9. Yang paling ling asyaqali inna rahmatan syadudud, yang paling afdol tanggal 9. Tanggal pinten? 9. Mangke panjenengan tondoi kalender ten griya Pak. Tanggal 9-nya itu sesuai penanggalan Islam tanggal berapa? Di penanggalan Masehinya tanggal piro, supaya panjenengan gak lali. Nanti insya Allah kalau ikut hisab globalnya Muhammadiyah itu tanggal 9-nya kalau Masehinya 26 Mei, hari Selasa. Hari apa? Selasa. Nanti insya Allah Al-Hasbi mengadakan buka puasa bersama dengan menu kambing guling. Oh, ketua ranting yang ngomong. Kalau ndak kambing guling, demo turunkan kudeta. Nanti kita kudeta suruh pulang ke Yaman. Sudah. Yang paling afdol tanggal 9. Tanggal 9 itu namanya hari Arafah. Apa keutamaan puasa hari Arafah? Untuk saya dan panjenengan sing krasa dosane. Krasa mboten? Krasa mboten? Krasa dosane akeh? Nah, untuk yang krasa dosane akeh, ini kesempatan. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa pada hari Arafah itu menghapus dosa
2 tahun. Dosa panjenengan tahun lalu sampai ketemu 9 Dzulhijjah 14 sekarang berapa? 7 kan? Ini 1446 itu entek setahun mundur. Dan dosa panjenengan setahun yang akan datang sampai 9 Dzulhijjah 1448 sudah dapat jaminan dihapus. Hanya dengan puasa 1 hari. Amal yang lain apa? Sedekah, tahajud, baca Al-Quran. Maka jangan lupa jamaah, insya Allah 2-3 hari ke depan kita akan masuk di 10 hari terbaik sepanjang masa. Semua kebaikan yang dilakukan mengalahkan pahala jihad. Maka sholat sing tertib, ngaji ini diistiqomai, kalau ada rezeki nggih ditambahi sedekah, kalau panjenengan boten saya ngerti saya. You don't tired, you know, tired in English. Gak ngerti blas batur. Kalau panjenengan tidak capek, tahajud. Kalau pagi ada waktu ditambahi sholat duha, karena itu 10 hari yang terbaik. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.